Rezim keluarga Bashar al-Assad yang telah menguasai Suriah selama kurang lebih 50 tahun sekarang telah runtuh akibat kudeta yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham dan para sekutunya. Wilayah kekuasaan Assad yang tadinya mencapai hampir sebagian besar wilayah Suriah hanya dalam waktu 12 hari berhasil direbut oleh kelompok HTS. Dan kini HTS mulai berembuk untuk membangun legitimasi kekuasaan mereka. Di balik kesuksesan kelompok HTS dalam mengambil kekuasaan di Suriah, tentu saja tak luput dari peran penting pemimpin tertingginya Abu Muhammad al-Julani. Ia berhasil mengepalai pemberontakan dan menggulingkan pemerintahan resmi Suriah. Tapi siapakah sebenarnya sosok Abu Muhammad al-Julani? Kalau kita bicara siapa sosok Abu Muhammad al-Julani, namanya mulai mencuat saat kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham berhasil melangsungkan serangan kilat mereka dan merebut kekuasaan di Suriah. Abu Muhammad al-Julani mendeklarasikan pidato kemenangan kelompoknya di Masjid Umayyah Damaskus sebagai simbol transisi kekuasaan di Suriah. Dalam pidatonya, Abu Muhammad al-Julani menyuarakan banyak hal. Ia dengan tegas menyebut bahwa kemenangan HTS merupakan awal baru bagi Suriah. Kegelisahannya dalam melihat kekuatan asing yang mengkotak-kotakan Suriah membuat ia menyatakan Suriah kini memulai langkah menuju kemurnian dan kebebasan. Pidato al-Julani bukan cuma berbicara kepada rakyat Suriah tetapi juga dunia internasional. Ia menegaskan bahwa rakyat Suriah adalah pemilik sah negeri ini dan bahwa transisi kekuasaan yang sedang berlangsung bukan sekedar kemenangan kelompoknya, melainkan kemenangan seluruh rakyat yang telah lama menderita di bawah pemerintahan represif Assad. Komitmennya untuk membangun Suriah baru yang bebas dari pengaruh asing menjadi pesan sentral yang disampaikan oleh pemimpin HTS itu. Sebelum menjadi pemimpin kelompok pemberontakan yang berhasil merebut kekuasaan Suriah, Ahmed Hussein al-Sha'ra atau yang lebih dikenal dengan nama perang Abu Muhammad al-Julani ini hanyalah orang biasa. Hanyalah orang biasa yang berasal dari keluarga yang terusir akibat pendudukan Israel atas dataran tinggi Golan pada 1967. Lahir pada tahun 1982 di Riyadh, Arab Saudi, al-Julani kecil tumbuh di Riyadh hingga kembali ke Suriah pada tahun 1989. Semasa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang rajin belajar dan pendiam. Namun di balik penampilannya yang biasa, benih ambisinya mulai tumbuh. Terutama setelah ia mempelajari ilmu media sebelum pindah ke Irak pada tahun 2003. Perjalanan al-Julani ke Irak mengubah jalan hidupnya. Ia bergabung dengan Al-Qaeda untuk melawan pasukan Amerika Serikat selama invasi Irak. Di sana ia belajar strategi militer dan membangun jaringan di bawah naungan kelompok jihadis. Pengalaman yang didapatkannya di medan perang serta waktu yang ia habiskan di penjara militer Amerika Serikat membentuk pola pikir dan kemampuan strategisnya. Pada tahun 2011, ketika Perang Saudara Suriah pecah, al-Julani kembali ke tanah airnya dan mulai memimpin Jabhat al-Nusrah, cabang Al-Qaeda di Suriah. Meskipun awalnya al-Julani dikenal sebagai figur ekstremis, transformasinya mulai terlihat saat ia memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda pada 2016 dan mengarahkan kelompoknya, Hayat Tahrir al-Sham, menuju pendekatan yang lebih moderat. Kemampuannya sebagai komandan HTS membuat ia dapat mengukuhkan posisinya di Idlib, wilayah terakhir yang berada di luar kendali rezim Bashar al-Assad pada saat itu. Dengan perubahan citra hingga kemampuan strategisnya dalam menguasai Idlib, al-Julani berhasil menjadi komandan yang mampu untuk menundukkan rezim Assad menuju puing-puing kehancuran. Peran-peran krusial Abu Muhammad al-Julani dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham membuat ia menjadi orang penting sekaligus pemimpin kelompok pemberontak. Sebagai pemimpin HTS, al-Julani telah menjalani banyak peperangan. Statusnya sebagai mantan Al-Qaeda hingga kini mencapai puncak kekuasaan membuat berbagai pihak yang menjadi musuh-musuhnya geram, terutama Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat yang menganggap al-Julani sebagai penyebar teror berbahaya membuat Washington mengeluarkan pernyataan tegas status al-Julani sebagai teroris buronan. Tidak tanggung-tanggung untuk membunuh al-Julani, Washington telah menyediakan sejumlah dana sebesar 10 juta dolar Amerika bagi yang bisa menyerahkan pemimpin HTS itu ke pemerintah Amerika Serikat. AS berdalih al-Julani merupakan teroris berbahaya karena afiliasinya dengan Al-Qaeda telah menimbulkan banyak teror di berbagai wilayah. Bukan cuma Amerika Serikat, Inggris dan PBB juga mencap al-Julani sebagai teroris.
Selain status Al-Julani yang penuh kontroversi, pemimpin tertinggi HTS itu juga dituding pro-Israel akibat tak pernah bicara soal gerakan Israel yang dengan jelas tengah bersiaga di dataran tinggi Golan serta menyerang fasilitas-fasilitas penting di Suriah. Meskipun sikap ini masih terbilang dugaan, tapi dugaan ini kembali diperkuat dengan pernyataan Al-Julani dalam sebuah wawancara. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa Suriah belum siap dan tidak akan memulai perang dengan pihak lain termasuk Israel. Saat ini fokus utama Suriah adalah melawan militer Iran dan kelompok perlawanan Hizbullah. Sikap Al-Julani ini tentu saja membuat ia semakin terbawa ke dalam kontroversi yang lebih besar. Sikapnya dalam menentang Iran dan Hizbullah yang menjadi ujung tombak perlawanan pembebasan Palestina membuat spekulasi terhadap dugaan dirinya bersekutu dengan Israel semakin menguat. Bahkan ada banyak dugaan yang merujuk pada keterlibatan Israel dalam mendanai peperangan yang dijalani oleh kelompok Al-Julani. Ia menghadapi tuduhan kontroversial terkait dukungan tidak langsung dari Israel sama konflik Suriah. Dalam laporan yang diterbitkan oleh berbagai media internasional, Israel diklaim memberikan bantuan medis dan senjata kepada kelompok-kelompok oposisi anti-Assad, termasuk Al-Nusra Front pendahulu HTS. Meski awalnya bantuan ini dibingkai sebagai upaya kemanusiaan, fakta bahwa sebagian besar penerimanya adalah para pejuang menimbulkan spekulasi tentang agenda strategis di balik dukungan itu. Hal itu semakin diperkuat dengan pernyataan mantan Kepala Mossad Ephraim Halef yang mengungkapkan secara terbuka dan menyebut adanya pertimbangan taktis dalam pemberian bantuan kemanusiaan Israel, mengisyaratkan bahwa dukungan Israel lebih dari sekedar bantuan kemanusiaan. Dengan status yang penuh dengan kontroversi, Al-Julani tetap melangkah maju. Sebagai pemimpin HTS, ia menggabungkan visi militer dan politik untuk mencapai puncak kekuasaan di Suriah. Dalam wawancaranya bersama CNN, ia menekankan pentingnya kewaspadaan dalam setiap operasi militer. Baginya, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kedisiplinan dan penguatan institusi dalam wilayah-wilayah yang dikuasai. Al-Julani percaya bahwa keteraturan dan koordinasi di kalangan pejuang dapat mengubah revolusi dari kekacauan menjadi perjuangan terorganisir yang dapat membawa perlawanan ke tingkat yang lebih strategis. Di samping itu, wawancaranya juga mengungkapkan bahwa visi politik Al-Julani mencerminkan pandangannya tentang tata kelola yang berbasis institusi, bukan otoritarianisme personal. Ia mengusulkan sistem pemerintahan yang menghormati hak-hak semua kelompok, termasuk minoritas sebagai respon terhadap warisan diskriminatif rezim Assad. Ia juga menolak label terorisme yang dikenakan pada dirinya dan HTS. Baginya, aksi kelompok HTS semata-mata fokus pada perlawanan terhadap rezim dan tidak ditujukan untuk menargetkan warga sipil. Pesan dan visi Al-Julani sangat jelas bahwa ia membawa janji transformasi. Meski begitu, hal ini tetap meninggalkan tanda tanya besar. Transisi HTS dari afiliasi sebelumnya dengan kelompok ekstremis menuju citra lebih moderat menimbulkan banyak tanda tanya sekaligus keraguan di mata global. Meski Al-Julani menyebut dirinya sebagai pemimpin yang fleksibel dan pragmatis, reputasi masa lalunya sebagai bagian dari kelompok jihad internasional tetap menjadi beban yang harus dihadapi dalam membangun legitimasi di mata dunia. Kedepannya, implikasi global dari kepemimpinan Abu Muhammad Al-Julani dan keberhasilan HTS merebut kekuasaan di Suriah akan menciptakan gelombang reaksi beragam dari komunitas internasional. Di samping itu, nasib poros perlawanan yang selama ini didukung oleh Iran dan Hizbullah juga masih menjadi tanda tanya besar. Hal ini dikarenakan Al-Julani secara terang-terangan menentang pengaruh mereka di Suriah. Selain itu, negara-negara barat yang sebelumnya bersikap bimbang terhadap konflik Suriah kini menghadapi dilema antara mendukung stabilitas Suriah atau justru mengambil sikap untuk melawan legitimasi kelompok yang dicap ekstremis ini.